Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Di sini teman-teman saya menggunakan Linux ya. Otomatis kalau kita menggunakan Linux, aplikasi yang untuk membuat kita program sebentar adalah terminal. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi terminal dan di sini kita akan ketik perintah sudo su. Setelah itu dia akan meminta kita untuk masuk password. Nah, setelah kita masukkan password, nah di sini harus kita membuat direktorinya dulu atau file ya. Saya punya direktorinya itu mkdir praktikum 100. Nah, untuk masuk ke gunanonya saya pakai sudo nano. Saya punya di sini kalkulator.go. Sudo nano kalkulator.go. Nah, di dalam gunano ini saya akan menjelaskan semua satu persatu fungsi-fungsi yang ada di dalam program tersebut. Program di dalam. Yang pertama, di mana di sini kita lihat ada page main. Nah, dia itu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah file ya. Nah, dia berfungsi untuk mendefinisikan sebuah file di mana dia mendefinisikan bahwa file ini adalah sebuah program utama. Selanjutnya di sini itu ada import. Nah, di dalam import juga ada fmt dan os. Saya akan menjelaskan apa itu import, apa itu fmt, dan apa itu os. Nah, import ini berfungsi untuk mengimport paket-paket yang dibutuhkan. Sedangkan fmt digunakan untuk input output dan os digunakan untuk keluar dari program. Nah, yang ketiga ada function. Dalam function ini itu ada for ya atau looping. Nah, fungsi dari for ini atau looping dia itu nantinya program berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih untuk keluar atau untuk berhenti. Setiap iterasi dari looping for menampilkan menu operasi kalkulator kepada pengguna menggunakan fmt println. Selanjutnya adalah fungsi dari choice, di mana program meminta pengguna untuk memilih operasi dengan meminta input dan menyimpan di dalam variabel choice. Nah, di dalam program ini itu ada switch choice ya. Dia berfungsi untuk memilih tindakan berdasarkan nilai dari choice yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalam choice ini juga ada opsi KC1, KC2, KC3, dan KC4. Nah, dari KC1 sampai KC4 ini mereka memiliki fungsi untuk memanggil fungsi di operation dengan operator yang sesuai seperti di dalam program ini, di mana operatornya di sini itu ada operasi matematika. Nah, kita bisa lihat sendiri operasinya itu ada tambah, kali, kurang, dan pembagian. Nah, yang opsi yang kelima ini itu ada KC5. Nah, dia yang berbeda lagi teman-teman karena dia memiliki fungsi lain di mana fungsinya itu untuk mencetak pesan, terima kasih, dan keluar dari program. Nah, dia menggunakan perintah os exit dalam kurung 0 tutup kurung. Selanjutnya opsi default. Di sini opsi default itu berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid. Contohnya di sini kan pilihan yang kita sudah buat adalah pilihannya itu hanya 1 sampai 5 saja. Di mana ada pengurangan, penambahan, perkalian, dan pembagian serta exit atau keluar ya teman-teman. Nah, ketika kita menjalankan aplikasinya tetapi kita memasukkan pilihan yang salah, misalnya 12, maka dia akan muncul tulisan pesan kesalahan. Nah, di sini dia akan muncul tulisan invalid ya teman-teman. Nah, di bawah opsi default ini ada perintah fmt.println. Nah, dia di sini digunakan untuk memberi jarak antara operasi-operasi berikutnya dalam tampilan kalkulator. Yang berikut fungsi di operation dalam kurung operator round. Dia berfungsi untuk menerima parameter operator berupa round, di mana di sini itu ada operasi matematika, tambah, kurang, bagi, dan perkalian. Selanjutnya di dalam fungsi di operation juga ada input pengguna, di mana
Di sini dia meminta pengguna untuk memasukkan data bilangan dengan menggunakan perintah fmt.print dan fmt.scanline. Bilangan yang dimasukkan oleh pengguna itu akan disimpan dalam variabel num1 dan num2. Kemudian di sini ada calculate, di mana fungsi calculate ini dia dipanggil dengan perintah num1, num2 dan operator. Di sini ia sebagai parameter untuk melakukan perhitungan. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut disimpan dalam variabel result. Nah, perhitungan yang disimpan dalam variabel result ini akan ditampilkan kepada pengguna dengan menggunakan perintah fmt.print atau output. Selanjutnya fungsi dari perintah func calculate dalam kurung num1, num2, float 64 operator run tutup kurung float 64. Nah, perintah ini berfungsi untuk melakukan perhitungan sesuai dengan operator yang diberikan. Nah, di sini juga ada perintah switch operator. Di sini dia untuk memerintah operasi yang sesuai, tidak lain adalah tambah, bagi, kurang, dan perkalian. Setiap kasih akan menghitung result sesuai dengan operasi yang dipilih. Selanjutnya adalah kasih kelima, yaitu operator pembagian. Di sini dia bilang jika operator adalah pembagian dan num2 adalah 0, maka program akan mencetak pesan kesalahan dengan perintah error division by 0 dan mengembalikan 0. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan error division by 0 ini dia berarti terjadi kesalahan di dalam operasi aritmetika karena adanya upaya untuk membagi sesuatu angka dengan 0. Nah, sedangkan dalam matematika pembagian dengan 0 tidak terdefinisi karena apa? Dia tidak ada angka yang jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan pembilang selain 0 itu sendiri. Selanjutnya kita gunakan Ctrl O dan Ctrl X, di mana program akan menampilkan pesan dan melanjutkan program tersebut. Selanjutnya untuk menjalankan aplikasinya kita menggunakan perintah gorun ya teman-teman, seperti yang ada dalam video ini. Nah teman-teman bisa lihat bahwa aplikasi kalkulator sederhananya bisa berjalan. Yaitu di sini kita bisa melakukan operasi perkalian, penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.